Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Sukoco STMM selaku dosen pembimbing utama. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mufaraha dengan NIM 01219089, Prodi S1 Manajemen A. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Penyebab Kegagalan Pertumbuhan Jamur di atas Permukaan Kaca. Latar belakang: jamur mikes. Jamur adalah organisme eukariot dengan dinding sel yang tersusun dari kitin. Jamur tidak memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Jamur hidup dengan menyerap zat organik di sekitarnya. Bahan organik yang diserap itu digunakan untuk kelangsungan hidupnya dan juga disimpan dalam bentuk glikogen yang merupakan senyawa karbohidrat. Jamur dapat hidup di lingkungan yang bermacam-macam, namun pada umumnya mereka hidup di tempat-tempat yang basah atau lembab. Selain itu, banyak juga jamur yang hidup ada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau air tawar. Jamur dapat hidup dengan bersimbiosis dengan ganggang berbentuk lumut gelerak yang dapat hidup di habitat yang ekstrim seperti gurun, kutub, dan lainnya. Secara alami, jamur memperoleh nutrisi untuk tumbuh berupa zat organik secara heterotrof dengan cara menyerap sisa-sisa organisme pada jamur yang bersifat saprofit dan organisme lainnya. Pada jamur yang bersifat parasit dan mutual, dengan demikian pada umumnya jamur hidup di organisme yang memiliki zat organik, sementara kemungkinan jamur dapat tumbuh pada anorganik akan sulit dibuktikan. Rumusan masalah: mengapa permukaan kaca tidak akan ditumbuhi jamur? Permukaan kaca tidak akan ditumbuhi jamur karena kaca termasuk bahan organik yang zatnya tidak dapat diserap oleh makhluk hidup. Selanjutnya, kajian teori. Jamur sering kita lihat di sekitar tempat tinggal kita, terutama muncul pada saat musim hujan. Organisme itu muncul seperti payung, ada yang berwarna putih, merah, dan lainnya. Bahkan ada jamur yang dapat dikonsumsi oleh kita. Suroso I, buku Ensiklopedi Sains dan Kehidupan, mengungkapkan bahwa jamur merupakan suatu kerajaan kingdom dari makhluk hidup yang struktur tubuhnya tidak mengandung klorofil, tetapi dinding selnya terbuat dari selulosa dan selnya mengandung zat glikogen, suatu nyawa karbohidrat, sehingga ia tidak dapat berfotosintesis. Wikipedia Indonesia mendefinisikan jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang yang disebut miselium. Reproduksi jamur ada yang dengan cara vegeta, ada juga dengan cara generatif. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanannya. Setelah itu menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jamur merupakan konsumen, maka dari itu jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kualitatif yang berupa skema atau uraian data pengamatan secara rinci. Misalnya, data ciri suatu organisme yang digambarkan secara morfologi dan data proses perkembangan organisme. Hasil yang diterapkan: jamur tidak dapat tumbuh selain di bahan organik. Seperti halnya kaca. Kaca tak dapat ditumbuhi jamur meskipun di tempat yang lembab yang biasanya ditumbuhi jamur karena kaca adalah bahan anorganik.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.